Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapatkan kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, pada hari ini adalah hari terakhir masa biasa dan juga liturgi minggu besok adalah Advent. Advent adalah tahun liturgi yang baru untuk gereja. Berarti kita bisa melihat pada momen hari ini adalah seolah-olah ini adalah hari terakhir. Besok ada sesuatu yang baru. Nah, nasihat berjaga-jaga biasanya adalah nasihat supaya pada saat hari akhir ini kita itu mengalami pesan yang luar biasa. Berjaga-jaga bukan berarti bahwa kita harus hati-hati dalam melangkah saja. Bukan hanya itu, tetapi juga berjaga-jaga artinya kita juga harus bisa merenungkan seluruh apa yang sudah terjadi sebelumnya, supaya kita tidak jatuh kembali dalam situasi yang mungkin membawa kita kepada keruntuhan hidup ini. Jadi kita berjaga-jaga berarti juga mencoba untuk memahami, belajar kembali dari situasi masa lalu kita supaya kita tidak jatuh dalam lubang yang sama. Sehingga setiap kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan yang kita punya ini bukan menjadi alasan kita gagal di dalam kita melangkah menuju kepada keselamatan kekal bersama dengan Allah. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Maka di sana tampak nyata bahwa jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Di sini mau menampakkan kepada kita supaya kita jangan hanya mencari kesenangan pribadi. Kalau kita mencari kesenangan pribadi, nantinya akhirnya kita akan merendahkan orang lain demi kenikmatan itu. Berarti tindakan kita justru nanti akan merupakan tindakan sewenang-wenang, sehingga dalam kehidupan dan diri kita menjadi serigala bagi sesama kita. Dan ini yang tidak dimaui oleh Tuhan, karena justru kehadiran kita bersama dengan yang lain harus mewujudkan satu jemaat yang sama, mempunyai istilahnya cita-cita yang sama, yakni keselamatan kekal bersama dengan Allah. Dan masing-masing jemaat tentu saja, masing-masing pribadi mempunyai keunikan masing-masing. Dan setiap keunikan masing-masing ini tidak boleh saling merendahkan satu sama lain. Dan kalau ada keinginan untuk merendahkan yang lain, berarti tanda bahwa ini bukan dari Allah, tapi dari musuh Allah, yaitu iblis atau setan. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa istilahnya itu meninggalkan pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi ini menjadi tanda bahwa ini salah satu sikap waspada dan berjaga-jaga, serta kita bisa bersama dengan yang lain menuju kepada keselamatan kekal. Dengan demikian, kita diajak oleh Tuhan untuk saling memahami kekuatan masing-masing, sehingga ada aspek saling tolong-menolong. Jadi kalau kita bersama-sama untuk berjalan, kita pasti akan mengenal masing-masing kekuatan dari teman-teman yang menjadi rekan seperjalanan kita. Sehingga kita bisa saling mentolong-menolong itu. Sehingga kelemahan, keterbatasan yang kita punya tidak menjadi alasan kita jatuh bersama. Tetapi justru menjadi alasan kita bisa minta tolong atau ditolong oleh orang-orang lain. Dengan demikian, kita akan mempunyai kekuatan dalam kebersamaan. Maka Ibu, Bapak, dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan menjadi satu alasan mengapa bangsa kita itu mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Masing-masing suku mempunyai keunikan masing-masing dan itu bisa dipersatukan bukan untuk saling merendahkan dan mematikan satu sama lain, tetapi justru saling tolong-menolong. Karena yang dituju adalah nilai yang satu, yakni mencoba untuk memahami kehendak Tuhan dalam membentuk negara kita, bangsa NKRI ini. Nah, ini adalah semacam juga padanan supaya apa yang kita lakukan ini sungguh-sungguh untuk memperlihatkan bahwa aspek hati-hati, berjaga-jaga, supaya kita tidak jatuh dalam roh perpecahan dan roh yang saling menjatuhkan satu sama lain, dan kita terjerembab di dalam satu kesalahan yang sungguh-sungguh membuat kita malah hancur berantakan. Tidak hanya hancur berantakan di dalam diri sendiri, tetapi bersama dengan yang lain. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga diri kita supaya kita tidak jatuh, tetapi kita justru semakin memahami, semakin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan harus kita lakukan. Tentu saja itu tujuannya adalah demi kebaikan bersama juga. Selamat merenungkan.